ada sulit ibadah, berat ibadah, berarti masih ada dosa yang belum diampunkan oleh Allah. Ya, Allah mahi kita balas dengan dosa, tapi sampai detik ini Allah tidak marah sama kita. Justru Allah berikan terus nikmatan, kesempatan terus gitu. Lihat, ya, Allah tidak marah. Walaupun nanti itu sebuah istidraj, itu bab tsani, bab yang lain gitu. Tapi sebagai pelajaran bagaimana Allah memperlakukan hambanya. Ya, bagaimana Allah memperlakukan hambanya. Sangat baik Allah kepada kita, kita membalasnya dengan dosa. Allah tidak marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan untuk berada dalam satu majlis yang mulia, majlis Ikram. Indahnya ngaji kitab di Rabu malam. Alhamdulillah ya. Dan saat ini adalah waktu yang spesial karena kita berada di karena Ikram kita adakan live dari pesantren Khairul Razaqin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Jadi inilah bersama kita Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jadi dulunya tempatnya nggak bisa dimasukin di mobil Ustaz. Alhamdulillah tadi alhamdulillah Ustaz tadi jalan mudah ya insyaallah enak. Alhamdulillah lancar. Walaupun jalannya cuma satu mobil tapi alhamdulillah sampai nyampe sini lega bisa nampung sekitar 60 mobil kayak gitu. Alhamdulillah. Ya, kemarin kita wisuda 25, alhamdulillah masuk semua mobil ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu hadirin hadirat yang sudah hadir, terutama bagi yang baru pertama kali ya datang ke pesantren. Inilah pesantren kita ya, pesantren Khairul Razaqin yang semuanya dibiayai dari dana wakaf, sedekah ya dan infak. Jadi di sini nggak ada iuran, di sini adanya adalah yang mau memakmurkan masjid Allah, yang mau memakmurkan pesantren Allah, yang mau memakmurkan ya rumahnya Allah, silahkan ya memberikan kontribusi karena ini rumah kita bareng-bareng, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dijaga sama anak-anak santri nih ya, mereka tiap harinya baca Quran, tiap malamnya bangun qiyamul lail ya, tahajud, masya Allah. Tempat ini barokah. Yang mau ambil barokah dalam tempat-tempat pesantren. Ini juga ada pesantren di mana? Di Curug Gunung Sindur. Nanti mudah-mudahan kita bisa ya bersilaturahim ke pesantren ini. Di samping saya adalah Kiai Haji Wahidin Masduki yang alhamdulillah saya sudah lama berteman dengan beliau, berkawan, bersahabat karib dengan beliau, termasuk juga dalam perjalanan umroh gitu ya, dan umroh ya tadi. Kalau haji saya sama dengan Ustaz Rasyidi. Dan hari ini kita akan bahas kitab yang sama-sama ya kita rinduin ya, Shifa'us Syaqin. Shifa'us Syaqin. Saya sudah lama juga nggak jadi MC di Ustaz. Alhamdulillah. Udah hadis keberapa Ustaz sekarang? Ke-8 masih. Ke-8, masya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan kita membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, semakin cinta kita dengan insya Allah akan menerima kita sebagai umatnya. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Nah ini juga anak-anak santri baru ya ngerasain ikram ya. Ya selama ini ikram kita ada di ya. Di santri ini Ustaz, ini santri abadi, masya Allah. Suruhan sini. Iya santri abadi, beliau nggak mau. Diminta ke depan Ustaz. Ambil kursi. Iya, ada kursi. Alhamdulillah ya. Jadi anak-anak santri biar ngerasakan ya, kita didatangi ulama-ulama ya, kiai-kiai yang masya Allah kiprahnya ya. Beliau sudah banyak sekali memberikan ya kebaikan di banyak tempat ya, dan hari ini alhamdulillah beruntung sekali kita mendapatkan kehadiran dari Kiai Haji Wahidin Masduki
Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini menjadi tamu dari acara Ikram ini. Ya, ada yang paling jauh dari Aceh, Masya Allah nih Ustadz Aceh. Cuma sekarang pindah ya. Pindah ke Tangerang ya. Nah, ini beliau, Masya Allah. Prajurit ya di paling pojok Aceh itu, Masya Allah. Ya. Ada yang dari Aceh juga? Oh, Masya Allah. Iya, Aceh luar biasa. Di sebelahnya dari Kendari Ustadz ya, Pak Haji ini, Masya Allah. Baru hadir ada acara di Jakarta, terus beliau menyempatkan diri hadir di tempat ini. Kalau ibu-ibu dari mana semua ini, ibu-ibu? Depok ya, paling jauh berarti ya. Dari mana lagi ini? Bekasi ya. BSD, alhamdulillah. Kalau bapak-bapak ini dari mana ini? Bekasi juga ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, ya udah luar biasa. Ya. Nggak boleh. Ah ya, Masya Allah. Ya. Ayo. Salim Nur. Ya Allah. Abadan. Ayo Salim. Ya. Digendong. Ya. Dan Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Kiai Salim, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah hadir juga Kiai Salim Nur. Ya, alhamdulillah bersama dengan kita hari ini. Ya. Ya. Dan terima kasih juga teman-teman semua yang ada di YouTube ya. Ini sudah ada cukup banyak ya, ada ada Sri Banawati, Tuti Alawiyah, Irnelti, Ririn Andriani, Pipit Sri Subekti, ya Hinda, Anhar, Aldikta, Tarik, Tediva, ya, Pratiwi, Dewi Alfiah, alhamdulillah semua hadir ya, minal hadirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Tak berpanjang kalam, saya serahkan majelis kepada Al-Mukarram Kiai Haji Wahidin Masduki, kepada beliau falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Nawina iftitah hadzal majlis ala man wa salafun salihun. Wa ala man wa murabbi ruhin wa jasadina al-habib Hasan bin Ahmad Baharun. An Allah yubarik hadzal ma'had wa yubarik man jalasa fi hadzal ma'had wa man i'tana bi hadzal ma'had wa man bana hadzal ma'had. وأن الله يفتح علينا وعلى أولادنا وعلى تلاميذنا وتلميذاتنا فتوح العارفين. آمين. فحققنا وإياكم في الدين وعلمنا وإياكم تأويل واهدنا وإياكم سوى السبيل وبنياتي الفاتحة الوصول إلى حضرة رسول صلى الله عليه وسلم. وأن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله وطاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan dibahagiakan di dunia dan dibahagiakan di akhirat insyaallah, amin. Tidak ada yang duduk di majelis ini sore hari ini kecuali orang-orang yang ingin dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan digolongkan menjadi orang-orang yang baik di dunia dan baik di akhirat. Karena Rasulullah sabdakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik, digolongkan ke dalam golongan orang-orang baik, maka akan dimudahkan langkahnya untuk berada di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis kebaikan. Alhamdulillah, semoga sore hari ini menjadi saat yang indah, saat turunnya rahmat untuk kita semuanya. Yang sangat saya kagumi
dan saya hormati, saya cintai tentunya Kiai Haji Nasrullah. Sebenarnya yang Kiai beneran ini beliau. Masya Allah, ya, diam-diam mengejutkan kita semuanya. Ini kali pertama Ustadz, tentunya saya diizinkan silaturahmi melihat langsung Kiai Nasrullah di balik layar. Allah. Yang kita lihat kan Masya Allah dasian gitu ya, pakai jas gitu, Masya Allah, ganteng banget. Luar biasa. Ternyata di balik beliau adalah seorang kiai besar, Masya Allah. Luar biasa, lihat santri-santrinya, Masya Allah. Saya kagum sekali Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fikum. Luar biasa Ibu, ini momen yang sangat-sangat indah. Kita berada di tempat yang 24 jam turun rahmat Allah. Masya Allah. 24 jam turun malaikat Allah, dan 24 jam selalu dipenuhi oleh malaikat-malaikat. Tempat yang tidak pernah sepi, tidak pernah kosong daripada malaikat-malaikat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga siapapun yang datang ke tempat ini saat ini atau nanti setelah ini, Allah kabulkan doa-doanya, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah selesaikan masalahnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Bijahi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada tempat yang lebih indah selain majelis ilmu. Tadi disampaikan santri-santri kita ini mereka menghafal Al-Quran, mereka bermujahadah meninggalkan kenikmatan dunia di usia-usia mereka. Mereka tinggalkan orang tua mereka, mereka tinggalkan kawan-kawan mereka, mereka tinggalkan kenikmatan di rumah, lalu mereka berjuang di tempat yang mulia ini. Ini sebuah apresiasi dan luar biasa ya buat anak-anakku semuanya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut bahwa keberadaan kalian di tempat ini adalah berlian-berlian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi penerus lisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kami semuanya tidak ada kebanggaan kecuali saat melihat kalian semuanya mendapatkan ilmu, kemudian mengamalkan ilmu yang kalian dapati. Itulah tujuan kalian semuanya berada di pondok pesantren, entah dimanapun, terutama di pondok pesantren Khairul Raziqin yang kita kenal dengan tahfidzul Qur'annya ini ya. Maka harapan kami semua sebagai mukadimah untuk kalian semuanya, jadilah ahli-ahli Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran, yang akan menghiasi Indonesia ini dengan akhlakul karimah, akhlakul Quranul Karim. Saat ini kita krisis dengan akhlak ya, krisis dengan akhlak. Nah, kajian kita ini juga Ustadz, ini berkenaan tentang akhlak juga sebetulnya keseharian kita. Siapapun, mau dia pegawai kah, mau seorang pengusaha, santri, guru, ustadz, ini kajiannya umum untuk siapa saja ya. Jadi niatkan santri-santri semuanya. Subhanallah, saya nggak bisa ngomong, saya senang banget lihat kalian semuanya. Masyaallah, jazakumullah Ustaz Nasrullah. Mudah-mudahan kiai kita dipanjangkan umurnya, amin, diberkahi sisa usianya, dibahagiakan rumah tangganya, anak keturunannya soleh dan solehah ya Allah. Semoga apa yang beliau perjuangkan dapat membahagiakan hati Nabi SAW, dan mudah-mudahan kelak kita bisa dituntun digandeng sama beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pecinta para syuhada, pecinta para pejuang, pecinta orang-orang soleh. Amin ya robbal. Nggak rugi orang dekat sama ulama Ustaz. Sekarang ini orang banyak jauh dari ulama, ketakutan. Apalagi ulama lagi bangun pondok, banyak yang dijauhin pada ketakutan gitu ya. Jadi jangan pernah jauh dari ulama, jangan pernah jauh dari orang-orang soleh, karena mereka nanti yang akan membawa kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang pendosa, ini ada yang punya dosa nggak nih? Banyak ya, banyak dosa juga ya. Ada seorang pendosa mati, meninggal dunia.
lalu disidang oleh Allah, ya, dihisab amalnya banyakkan mana, yang baik apa yang buruk. Ternyata banyakkan yang buruknya, sehingga dia divonis masuk neraka. Ya, kata malaikat, adkhilin nar, masukkan orang ini ke dalam neraka. Tiba-tiba ada suara, tunggu dulu, katanya, tanyakan orang ini nih, tanyakan orang si pendosa ini, ada nggak dia itu cinta sama orang soleh gitu. Kalau dia cinta sama orang soleh, maka ampunkan dosanya, maafkan kesalahannya, masukkan dia surga karena syafaatnya orang soleh. Ya, lagi selfie dulu nih. Ya, Indonesia seragam. Iya. Jadi tanya dulu, lalu orang pendosa ini ditanya oleh malaikat, kamu cinta nggak sama orang soleh, sama ulama waktu hidup di dunia? Dia bilang enggak. Oh, malah enggak? Saya nggak pernah cinta sama orang soleh, saya nggak kenal orang soleh. Saya ini waktu di dunia banyakkan kerja cari duit, sehingga buat ngaji jarang banget, apalagi ketemu orang soleh. Ketemu istri aja kalau mau tidur doang, jarang ketemu, apalagi ketemu anak gitu, sibuk luar biasa. Ada yang super sibuk begini, nggak pernah ketemu suaminya, ada Bu? Nggak ada ya? Oh begitu. Lalu sudah, kalau gitu masukkan ke neraka, suruh berhenti lagi. Jangan dulu, tanyakan orang ini, adakah dia waktu hidup di dunia, pernahkah dia punya teman yang temannya itu senang kumpul, cinta sama orang-orang soleh, sama ulama? Ditanya gitu, kamu sang pendosa sini, kamu waktu di dunia punya teman nggak? Punya teman banyak, teman yang dia itu cinta sama orang soleh, senang yang dia itu, teman yang dia itu cinta sama ulama. Dia mikir, nah ada, saya dekat, ya, saya dekat sama si Fulan. Fulan ini rumahnya tetanggaan sama saya sering kalau pagi mau kerja ketemu dia, ngobrol gitu, ya. Dan orang ini ternyata senang majelis ilmu, senang ngaji. Maka kata suara tadi, masukkan dia ke dalam surga karena dia punya teman yang temannya cinta kepada orang soleh. Lalu jadi nggak akan rugi siapa orang yang cinta kepada orang soleh, siapa yang cinta kepada para alim ulama, gitu. Imam Syafi'i ya, itu juga termasuk orang-orang yang dikatakan yang sangat mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada orang soleh, meskipun dia itu ahli ibadah, meskipun dia itu seorang ulama, ya, apapun profesinya, bahkan dalam kerendahan hatinya beliau katakan, uhibbu solihina walastu minhum. Kata Imam Syafi'i, aku ini cinta orang soleh, tapi meskipun aku itu bukan tergolong orang-orang soleh, ya. Lalu untuk apa beliau mencintai orang soleh? Beliau hanya mengharapkan, mudah-mudahan dengan cinta orang soleh saya akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Nah, jelas Bu, jadi tidak rugi siapapun yang beristiqomah di majelis ikram kita setiap Rabu. Jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari majelis-majelis ilmu, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah taufik untuk kita semuanya, dimudahkan untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Keterangannya sudah banyak tentang keistimewaan majelis ilmu. Nah, malam ini kita akan baca hadis yang ke-11 ternyata Ustaz. 11 ya. Ke-11 hadis ini ada kaitannya dekat dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya kita jelaskan tentang ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita, jadilah hamba yang bertakwa kepada Allah dimanapun berada, kapanpun dan dimanapun. Itu hadis yang kemarin. Nah, hari ini kita akan baca hadis yang ke-11, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqil maharim takun a'badan nas.
Kata Nabi SAW, hindarilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian akan menjadi manusia yang paling baik ibadahnya. Hindarilah, jauhilah apa yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling baik ibadahnya. Muqaddimah hadis ini, Ustaz, ini adalah jawaban sebetulnya buat kita-kita yang terkadang masih merasa berat dalam beribadah, masih berat di dalam berbuat kebaikan, masih berat diajak kebaikan. Ada kalanya orang begitu mau qiyamul lail suka berat gitu. Kadang mau baca Quran berat banget, lemes banget, susah banget, ada aja alasannya. Setiap ada kebaikan yang hadir kayaknya berat gitu ya. Bangun malam sudah pasang alarm, sudah dibangunkan dan sebagainya, tapi begitu bunyi ternyata lebih enakan tidur daripada bangun. Nah, teman-teman yang merasa ada perasaan berat, susah ya dalam ibadah, ini jawabannya. Apa jawabannya? Rasul ajarkan, ittaqil maharim, jauhi dosa. Dosa ini yang menyebabkan seorang itu berat di dalam beribadah, berat di dalam qiyamul lail, berat di dalam berbuat kebaikan, sulit diajak untuk bersilaturahmi, sulit diajak untuk ke majelis ilmu, sulit untuk membaca Al-Quran, sulit semuanya. Saat hati ini merasa berat untuk diajak kebaikan, maka ketahuilah di situ ada dosa yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita nggak mudah untuk beribadah, ada dosa tuh, Ustaz. Ada dosa di dalamnya. Ada huwa. Kita pahami dulu konteks hadisnya. Ittaqil maharim. Ya, hindari dosa. Hindari hal yang dilarang oleh Allah. Jika engkau sudah hindari ini, mafhumnya takun a'badan nas. Engkau akan menjadi hamba yang paling baik ibadahnya. Jadi syarat menjadi hamba yang paling baik ibadahnya adalah menghindari dosa. Jika ada sulit ibadah, berat ibadah, berarti masih ada dosa yang belum diampunkan oleh Allah. Masya Allah. Masih ada dosa yang belum diistighfarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Al-Manawi di dalam Faidul Khabir kalau nggak salah, ya, beliau menyebutkan syarah daripada hadis ini. Beliau katakan, mengapa Rasulullah memerintahkan kita untuk menghindari dosa? Karena saat seseorang itu bersih dari dosa, terhindar dari dosa, maka lembaran-lembaran amalnya itu menjadi bersih bening, dan hati pun menjadi bersih bercahaya. Hati yang bersih yang bercahaya itu yang menjadikan seseorang semangat di dalam beribadah, semangat dalam beribadah. Ada seorang sahabat, suatu hari beliau mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini sudah 40 hari ini merasa berat qiyamul lail. Saya udah, ini hari yang ke-40, saya ini sudah merasa berat di dalam qiyamul lail. Bangun malam susah, bangun malam tapi susah banget diajak bangun malam. Lalu kata Rasulullah, apakah engkau melaksanakan sebuah dosa? Apakah engkau melakukan sebuah dosa? Lalu dia pikirlah, apakah engkau meninggalkan sholat? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau mencuri? Tidak. Apakah engkau berzina? Tidak. Apakah engkau mabuk? Tidak. Coba pikirkan dalam 40 hari itu, pernahkah engkau berbuat dosa? Lalu orang ini mikir, Ustaz, mikir. Gitu lama dipikir, ya Allah, ya, saya pernah berbuat dosa sekali gitu. Apa itu kata Rasulullah? Dia bilang, saat aku akan keluar dari masjid selesai bersolat berjamaah, aku melihat ada seorang berdoa sambil menangis.
Ada orang berdoa sambil menangis, lalu terbesit dalam hatiku, seandainya engkau menangis dalam kesendirianmu, tidak di hadapan orang, engkau akan terhindar dari riya. Gitu. Allah. Suudzon sama Suudzon sama orang. Dia pikir ini nangisnya ini karena riya, pengen dilihat orang gitu. Dia gitu, Allah, itu di hati ngebatin, belum diucapkan. Ternyata dosanya suudzon, buruk sangka, bisa membuat orang itu 40 hari susah bangun malam. Masya Allah. Baru suudzon. Itu belum diungkapkan ya? Belum diungkapkan. Kalau udah digosipkan gimana sih? 80 hari. Masya Allah. Allah. 40 hari gak bisa tahajud. Subhanallah. Itu satu dosa gitu. Satu dosa yang dilakukan. Bahkan ada juga kisah yang mungkin pernah juga didengar seorang wanita yang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Seorang wanita yang ibadahnya hebat luar biasa gitu. Ahli ibadah gitu, ahli ibadah. Ternyata dia itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala karena berbuat dosa dengan tidak sengaja kepada seekor kucing. Allah. Nggak sengaja berbuat dosa sama seekor kucing, ya, ternyata menjadikan ibadahnya itu semuanya sia-sia, tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kisah yang sebentar, saya tadi ada satu contekan indah banget ini ya, kita harus nyontek nih. Ada, kalau nggak ujian nggak apa-apa nyontek. Kalau ujian nyontek nggak boleh ya. Ini kita luar biasa ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu di dalam mensyariatkan atau mewajibkan kepada hambanya itu ada sebuah perintah dan ada juga sebuah larangan. Ada perintah, ada larangan dalam syariat. Kalau perintah ya kita melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan haji, zakat dan sebagainya, gitu ya. Ternyata ya amalan yang paling afdal, paling hebat pahalanya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu saat seorang hamba bisa meninggalkan dosa sementara dia mampu dan ada kesempatan untuk melakukan dosa. Saat kita mampu berbuat dosa, kemudian kita mau meninggalkannya, itu ternyata amalan atau ibadah yang paling hebat, yang paling luar biasa pahalanya dibandingkan puasa, haji berkali-kali maupun umroh. Masya Allah. Gitu. Ya, artinya dia sadar ketika mau berbuat dosa, dia bertaubat. Dia bertaubat. Dia berhenti melakukan dosa. Dia tinggalkan itu semuanya. Allah. Dia tinggalkan itu semuanya. Maka seketika itu Anda mendapatkan gelar ataupun predikat ataupun hadiah abadan nas sebagai orang yang paling baik ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia. Tujuan kita diciptakan Allah menciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah. Semua orang bisa melaksanakan ibadah dengan baik, tapi meninggalkan dosa tidak semua orang bisa. Tidak semua orang sanggup meninggalkan dosa. Satu contoh, berapa sering kita dengar keterangan ya bahwa membicarakan aib orang, berghibah, menggunjing, memfitnah itu adalah dosa. Tapi seringkali dosa itu kita tahu dan kita lakukan berulang-ulang dosa itu. Jadi tidak semua orang sanggup diberikan kemampuan untuk meninggalkan dosa. Oleh karenanya orang yang pandai menghindarkan dirinya dari dosa, akun abadan nas, dia menjadi orang yang paling baik ibadahnya. Anda bisa berhaji kapan saja. Kita kapan saja haji bisa asal ada uang. Iya, sholat bisa, siapa saja. Tapi saat meninggalkan dosa belum tentu bisa. Saat kita bisa meninggalkan, saya nggak mau ngomongin orang, saya nggak mau bisa memfitnah, saya nggak mau membuka aurat, itu tidak semuanya bisa. Terkadang ustadz aja suka gibah.
masih suka ngomongin muridnya. Nah, kalau murid itu enak tuh, setiap datang dia bawa nasi kebuli. Nah, kalau entu ngaji nggak pernah datang nggak bawa apa-apa. Ustaz itu. Iya. Benar Ustaz? Masya Allah. Halo, tidak semua loh, tidak semua. Halo, nggak harus murid aja ya, sekali-sekali juga kita Ustaz ditembak ya. Ustaz juga ditembak gitu. Ya, tidak semuanya sanggup. Bagaimana kita seorang guru, seorang ustaz itu harus sabar melihat anak santri ini begini, santri ini, ibu ini begitu, ibu itu begitu, beda-beda. Kadang masih aja seorang guru menggibahi, membicarakan anak-anaknya, santri-santrinya. Jadi jika ingin menjadi orang yang semangat dalam ibadah, ya semangat dalam beramal soleh, maka yang pertama yang harus diperhatikan adalah ya, hindari dosa. Bagaimana menghindari dosa, Ustaz? Ya, kita lebih tahu lah. Ya, hadir majelis ilmu. Ya, banyak dengarkan kajian-kajian, dan cara yang paling jitu adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling cepat membasmi dosa-dosa kita. Ya, karena dosa itu kita lakukan bisa setiap saat. Bisa setiap saat kita berdosa, tidak lisan kita, mata kita, hati kita. Yang paling bahaya ini adalah dosa yang dari hati ini. Ya, apa namanya itu lintasan hati, gitu. Lintasan hati, lintasan. Begitu jalan lihat si sombong datang, si sombong datang, dia lagi datang, jelas dalam hati. Itu yang paling berat. Kalau mungkin saya nyubit gitu, ingat, astagfirullah maafin ya, kok saya nyubit bisa aja. Tapi kalau udah hati ini, ya buruk sangka kepada orang luar biasa. Sekali buruk sangka, 40 hari disulitkan qiyamul lail. Susah banget. Sekali suudzon aja. Makanya hanya hati yang bersih yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalbun salim, tidak ada hati kebencian. Nah, cirinya hati bersih ini ada 3. Ciri hati yang bersih itu ada 3. Yang pertama, tidak ada kebencian kepada saudara seiman kaum muslim mukmin, orang yang beriman. Tidak ada kebencian. Orang yang hatinya bersih itu nggak ada kebencian sama orang lain, nggak ada. Ya, semua orang yang ada di hadapan kita adalah saudara kita, ikhwan saudaranya. Jangan pernah ada kebencian. Kalau masih ada benci, nggak seneng, ngedumel, ngebatin, kesel, jengkel, ya, itu berarti di hatinya masih ada titik, belum bersih. Kalau sudah bisa kita sama orang, cinta sama orang adalah kebaikan, orang itu ladang amal buat kita, orang itu ladang kebaikan buat kita. Yang kedua, selalu memandang orang lain lebih baik dari kita. Yang ada kan kita kadang ngerasa lebih baik dari orang lain, betul. Yang sering itu begitu. Ya, yang sering merasa orang lain lebih baik dari kita. Ya, dari segi ilmunya, hati-hati nih santri. Azan dulu mungkin ibadah. Nah, kita break sebentar ya untuk azan. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Jadi ciri hati bersih ada 3, digantung sama Kiai ya. 2 sudah disebutkan tadi, dan insya Allah nanti kita akan lanjut yang ketiga setelah azan isya. Silakan ya Kiai santri. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رب هذه الوطن وكان عبد السيد محمد ورفع درجة العلى وسمى قام محمد Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan lantunan azan dan kita akan lanjutkan kembali ya. Masya Allah ini udaranya enak sekali ini ya. Ajib, Masya Allah. Ajib, Masya Allah. Tempatnya yang bikin ajib. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Taman surga beneran ini. Taman surga, Masya Allah. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum. Baik, silakan Ustaz. Ya, Baik, jadi tanda hati bersih itu tadi yang pertama apa? tidak ada kebencian kepada orang Tidak ada lain. benci sama orang. Jangan pernah ada benci sama orang lain. Ya, sekesal apapun, sejelek apapun orang itu kepada kita, hilang. Belajar mujahadah. Yang kedua adalah selalu memandang orang lain lebih baik dari kita. Jangan pernah ngerasa kita ini lebih hebat dari mereka. Siapapun kita. Ya, entah kita seorang ustadz, seorang guru, jangan pernah merasa ustadz lebih baik dari seorang murid. Karena keikhlasan murid bisa jadi mengungguli kita semua. Bisa jadi murid itu lebih dulu masuk surga dibanding ustadz. Kenapa? Murid keluar dari rumah, dia ikhlas tinggalkan semuanya. Dia keluar, dia kosongkan di sini. Dia rela dipukul, dia rela disuruh, dia rela suruh khidmah, suruh bersih-bersih. Ikhlasnya santri belum tentu bisa. Jadi seorang guru pun kita harus apa? Merasa bahwa santri lebih baik dari kita. Begitu. Ya. Dan yang ketiga, ciri orang yang hatinya bersih itu mudah memaafkan orang lain. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya, siapapun jangan pernah melihat kesalahan orang. Ini yang paling sering ini kita selalu ingat kesalahan orang, lupa kebaikan orang gitu. Ya, lupa kebaikan orang, ingat kesalahan orang gitu. Sehingga kadang-kadang kita menjadi hakim lebih keras daripada hukumannya Allah gitu. Allah itu ya berapa kali kita membuat kecewa Allah, nyakiti Allah, mengesalkan. Ya, Allah baik kita balas dengan dosa, tapi sampai detik ini ya Allah tidak marah sama kita. Allah. Justru Allah berikan terus nikmatan, kesempatan terus gitu. Lihat, ya Allah tidak marah. Walaupun nanti itu sebuah istidraj, itu bab tsani, bab yang lain. Gitu. Tapi sebagai pelajaran bagaimana Allah memperlakukan hambanya. Ya, bagaimana Allah memperlakukan hambanya. Sangat baik Allah kepada kita. Kita membalasnya dengan dosa, Allah tidak marah. Begitu hamba itu datang kepada Allah meminta ampun, walaupun dosanya itu sebesar gunung Tihamah, gunung yang sangat luas besar, Allah ampunkan dosa seorang hamba, mudah Allah memaafkan. Ya, siapa orang yang datang kepada Allah dengan dosa-dosanya yang sangat besar, dia bertaubat, minta ya Allah ampunkan dosanya dengan sidik, dengan jujur, diampunkan oleh Allah. Tapi manusia kadang ya ada orang salah, kita minta maaf, saya janji, masih ada pakai syarat, saya maafkan, tapi syaratnya ya, jangan diulangi lagi. Ya karena aja kalau mau maafkan sudah maafkan sudah. Bahkan dalam salah satu riwayat Uwais Al-Qarni itu dia mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya itu, mendapatkan salam dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah kehormatan, ya, sebuah kehormatan.
Jika seorang manusia mendapatkan salam dari baginda Rasul, sebuah kemuliaan. Dalam riwayatnya, beliau ini mendapatkan keistimewaan dapat salam dari Rasul karena beliau ini setiap kali ingin merebahkan dirinya untuk istirahat, mau tidur, setiap mau tidur beliau berikrar, ya Rabb, jika ada satu orang siapapun mereka yang berbuat dosa kepadaku, mencemoohku, menggunjingku, menggibahku, ya, maka aku maafkan dosanya, ya Allah. Aku maafkan kesalahannya. Dan itu dilakukan setiap kali beliau mau tidur. Sehingga ya amal yang sederhana ini tapi ternyata mendapat perhatian khusus dari Allah. Sehingga Rasulullah berkirim salam kepada sahabat untuk beliau sampaikan kepada Uwais Al-Qarni, salam dari aku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah ketemu Nabi. Maka siapa yang mau mendapatkan kemuliaan ini, jadilah manusia yang senang memaafkan. Dan ini sifatnya orang yang mukmin. Yaitu afina 'anin nas, suka gampang memaafkan orang lain, mudah memaafkan orang lain. Ya, ini yang pertama hadis pelajaran kita hari ini. Ya, ittaqillah, ittaqil maharim, takun a'badan nas. Jadilah diulangi ya sampai ittaqillah, ittaqil maharim, takun. Coba suaranya kurang keras. Ittaqil maharim, ittaqil maharim, ittaqil maharim, takun a'badan nas, takun a'badan nas, takun a'badan nas, ittaqil maharim, takun a'badan nas. Masya Allah. Jadi jangan remehkan dosa, ya. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Jangan remehkan dosa. Ada satu cerita sedikit, ya Ustaz cerita, ada Wahab bin Munabbah, ya, itu beliau pernah bercerita, ada seorang di zaman Bani Israel, seorang pemuda ini dosanya banyak banget, nggak pernah sholat, ya, banyak, apa semua dosa dilakukan oleh pemuda ini, sampai akhirnya pemuda ini insaf bertobat, kemudian dia beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Masya Allah. Ya, dia bertobat lalu 70 tahun dia ibadah. Karena kita kenal Bani Israel itu umurnya panjang-panjang, ya, cuma umat Nabi Muhammad aja pendek, ya, sehingga saat wafat ini dikisahkan bahwa seorang berjumpa dengan orang ini, ditanya, apa yang Allah Tuhanmu perlakukan kepadamu? Bilang itu, Allah telah mengampunkan dosa-dosaku selama hidupku, hanya satu dosa yang membuat aku harus masuk ke dalam neraka, mahbusun finnar, aku terkurung di neraka. Dosa apa itu? Dosa gara-gara aku mengambil satu lidi untuk membersihkan gigiku dan aku tidak izin kepada sang pemiliknya. Allah. Bersihin selilit pakai lidi punya orang, nggak izin. Artinya paham tidak, Pak? Paham nggak nih? Masya Allah. Nggak paham nggak, Bapak? Paham nggak nih? Cucuk gigi. Iya. Jadi dosa, jadi ada tusuk gigi, main ambil aja gitu, main ambil. Wah, sering ke rumah Padang, ke masakan Padang itu udah sediain. Oh, disediain ya. Udah dimasak. Alhamdulillah. Ya. Artinya Ustaz, yang dosa yang sangat sepele gitu. Ini bukan masalah tusuk di giginya yang kita bahas. Ini dosa sepele yang dipikir orang itu masmuh, ya, ini diperbolehkan gitu. Ya, cuman selidi gitu. Ternyata itu bisa menjadikan seorang terkurung di dalam neraka, tidak boleh masuk surga sampai dia mendapatkan ridho, restu dari pemilik itu apa? Lidi tadi. Kalau nggak ketemu, Ustaz. Oh, tapi nanti di akhir ada dia sudah situ temukan. Siapa yang punya tusuk gigi gitu ya. Nah, ini santri gitu. Maka di dalam biasanya kalau mondok nih, dulu waktu mondok itu ada sangat diharamkan yang namanya syubhat. Memakai sesuatu nggak pakai izin. Misalnya ke masjid pakai sendalnya orang gitu, ya. Wah, suka lihat-lihatan Ustaz. Ya, santri ke masjid pakai sendalnya orang. Kadang-kadang sendalnya kiai dipakai. Itu luar biasa, itu Allah. Kata kiai ini mana sendal saya, ini dipakai santri. Ya. Itu hal yang jangankan yang haram, ya, yang subhat saja seorang santri harus perhatikan. Karena itu akan mencegah datangnya nur, cahaya. Jadi orang santri itu bukan ilmu yang dicari. Kalau ilmu siapa aja bisa. Orang kafir bisa cari ilmu. Orang musyrik bisa cari ilmu. Orang kafir lebih pintar dari kita. Apa namanya? Hafalan Qur'annya.
nerjemahannya, ceramahnya lebih baik. Jadi santri bukan ilmu yang dicari, tapi nur, cahaya itu yang dicari. Kalau cahaya itu dicari, maka ilmu semuanya akan ngikut semuanya. Ilmu, hikmah semuanya. Makanya untuk mendatangkan nur itu hindari yang syubhat, bukan yang haram. Kalau haram itu buat kita nih, ya, yang kita nih haram. Kalau santri bukan yang haram lagi, yang syubhat nggak boleh. Jangan sampai pakai sikat giginya temen, wah sikat gigi temen. Ya, main ambil sorban aja ada ngeletak dipakai sarung gitu. Sampai kita ini dulu waktu zaman mondok itu, sebelum kita keluar dari pondok, waktu itu saya dapat beasiswa ambil S1 di Yaman. Itu sebelum itu disumpah, selama kamu mondok berapa daging yang kamu makan tanpa izin. Allah, Masya Allah. Berapa daging, sumpah. Setelah itu dikalikan waktu itu kalau nggak salah 10 rupiah atau berapa gitu. Jadi biasanya kan kita kalau anak-anak santri ini kalau makan ada daging lebih ya. Di sini kan pakai nasi satu orang satu daging ya, boleh 2, 3 nambah boleh. Kayaknya sebulan sekali dagingnya. tempe telur gitu. Ya, daging sering ya. Alhamdulillah. Biasanya jatahnya satu anak satu tempe. Ya, Di sini satu atau dua jatahnya? Alhamdulillah. Satu tempe. Terus pagi-pagi sarapan pakai satu tempe. Begitu siang ada lihat tempe geletak. Mubazir nggak nih? Mubazir nggak nih? Ente ambil, ente makan, itu syubhat. Masya Gak boleh. Allah. Gak boleh. Harus izin dulu. Itu nanti yang akan menutup berkahnya sebuah ilmu. Izinnya sama yang punya tempe atau sama kiainya? Kalau tempe itu ketahuan punya si fulan, ini tempe ada kebetulan si fulan nggak makan sarapan kan? Ya, ini ada tempenya fulan nggak makan sarapan. Ente izin sama dia. Ya, ente izin sama dia. Kalau diizinkan, alhamdulillah. Kalau enggak, syubhat. Kalau dia nggak minta izin, bisa jadi haram. Gitu. Kalau ente lupa, minta izinnya sama kiainya. Luar biasa guru-guru kita tuh mengajarkan, ya, agar betul-betul bersih dalam mencari ilmu. Sampai segitu, itu yang menghambat. Kenapa kita juga sering begitu mendapatkan nasihat dari guru, nasihat dari ulama gitu, lalu kita sulit untuk mengamalkan. Kalau lagi ngaji, iya ya. Begitu pulang itu lupa kita ngamalkan gitu, karena udah kebanyakan masuk barang subhat tuh. Allah. Dalam tubuh kita. Itu hal yang subhat saja. Jangan gitu. Ya, jangan biasakan, terutama santri jauhi dari barang yang subhat. Barang subhat itu barang yang nggak jelas gitu. Jangan menggunakan fasilitas pondok tanpa izin. Ya, tanpa izin. Semisal contoh saja, nggak tahu di sini. Di pondok ini ada ember. Ember ini dikhususkan untuk umum semuanya. Ya, untuk mandi atau lain sebagainya. Tiba-tiba ente ambil itu ember, ente masukin pakaian untuk ngerendam pakaian. Itu syubhat hukumnya. Allah, Masya Allah. Jadi mencari ilmu itu luar biasa. Harus betul-betul bersih. Ini kalau emak-emak kayak gini gimana, Ustaz? Karena mereka pintar cari uang. Kadang-kadang di dompet suami diambil. Nah, misalnya nih, gitu, udah ngerasa ini kan suami saya, itu kan uang dia kan uang saya juga. Nah, itu gimana, Ustaz? Hati-hati, barang suami, hati-hati. Oh, ternyata bukan begitu ya. Uangku. Tetap ada barang suami ya. Hati-hati. Kalau seorang suami sesekali ketika memakai barang istri masih masmuh, tapi istri wajib hukumnya meminta izin kepada suami. Masya Allah. Apapun itu. Ya. Jadi hadafah. Tinggalkan. Jangan sampai santri ini kita lelah cari ilmu, tapi kita tidak tahu apa yang harus kita utamakan dalam mencari ilmu. Gitu ya, sarana-sarananya media apa saja gitu. Kayaknya langsung istighfar semua kiai ini. Terus gimana caranya kiai supaya pahalanya gantung? Gantung ini. Gantung. Main sholat ada sejadah, main pakai sejadah aja. Punya teman atau kopiahnya teman ente pakai. Itu sholat yang gantung pahalanya sampai dia tuh mendapatkan izin. Ngomong ke dia. Maaf tadi saya pakai kopiahnya buat sholat duhur. Kalau sampai dia bilang, "Anda nggak izinkan," haram hukumnya. Dosa dia sholatnya. Ya, itu semisal saja. Atau misalnya begini, nanti kesepakatan kita habis kita ngaji kayak gini, kita saling memaafkan. Ada ikrar. Ya, dengan ikrar ya.
izin halal bihalal. Oh, dari situ kata halal bihalal itu ya. Ya, jauhlah gitu kan, saya udah izinin. Walaupun kemarin itu kamu nggak ngambil tanpa izin saya, sekarang saya sudah halalin. Gitu ya. Nah, jadi malam ini supaya nanti malamnya jangan-jangan pada nggak bisa tidur semuanya. Mikirin siapa ya, cucuk gigi mana yang saya ambil ya. Masya Allah. Tidur di ranjang teman, tidur di kasur teman. Aduh. Ini santri, itulah ilmu gitu loh. Bagaimana Rasulullah mengajarkan ilmu gitu. Berat jadi santri gitu, tapi kehebatannya, pahalanya luar biasa. Nggak boleh usah duduk di tempat santri itu tempat tidur orang itu. Kita dulu di pondok begitu. Waktu mondok kita punya guru gitu. Ya haram hukumnya duduk rebahan tidur di ranjangnya orang lain. Kena denda. Dihukum, dipukul pakai rotan sekali. Ya nggak yang dipukulin. Kira gitu aja. Gitu. Kenapa? Karena guru itu memang betul-betul menjaga jangan sampai ada hal yang syubhat yang mengotori kebersihannya seorang santri. Ini yang kadang hafalannya lambat, hafalan cepat hilang, kemudian kadang datang rasa malas, ada kurang perhatian terhadap barang yang syubhat, terlebih pada yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, yang banyak itu pakai fasilitas pondok itu. Ya, itu harus minta izin dengan kiainya. Ya. Jadi bingung kita gitu. Iya. Kaget juga gitu. Iya. Nggak apa-apa, ini kan ilmu ya. Alhamdulillah, Allah yang gerakkan lisan kiai kita, masya Allah. Sebelumnya kita salawatan dulu ya. Mudah-mudahan ya dengan salawat jadi akhir adem semuanya. Timbul kulub. Ya, timbul kulub. Ya, Bismillah. Ya. Masya Allah, mudah-mudahan dengan salawat tibbul qulub ini Allah Subhanahu wa taala obati hati kita. Amin. Ya, karena hati kita ini ya tadi dibilang hati bersih. Nah, mudah-mudahan dengan ya tibbul qulub ini hati kita jadi bersih. Ya, semua, mulai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbul qulubi ودوائها وعافية الأبدان وشفاها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم ذكر لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا وعده والأجر أنهى مولانا ذكر لنا نلنا المنى زل لنا وفالهنا وعده والبشر أدعى مولانا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.
Masya Allah. Mudah-mudahan dengan salawat ini hati kita dibersihkan sama Allah. Ada salah-salah dosa-dosa kita, ya mudah-mudahan diampunkan oleh Allah. Tadi yang syubhat-syubhat ini, Masya Allah ini memang ya ini ajarannya para wali ini ya. Masya Allah, wali itu sampai dosa sehalus apapun itu dijaga. Tapi kita kan mau jadi orang yang ajaib ya, mau jadi ulama, mau jadi orang yang dekat sama Nabi. Maka semakin dekat, ya semakin sedikit dosa kita, semakin dekat sama Nabi. Kalau bisa mah nggak ada dosa supaya kita nempel sama Nabi. Masya Allah. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Okay, ya. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ada pertanyaan ya, Ibu silakan. Ya. Ya, langsung aja Ibu. Mungkin mic-nya nggak ada yang wireless. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dalam lingkungan keluarga Kiai, lingkungan keluarga itu udah biasa, saling pakai gitu. Kadang-kadang kakak pakai barang adik kakak pakai barang kakak gitu ya. Suami pakai barang istri gitu ya. Ya kaos misalnya ya, kaos gitu ya. Ya udahlah gitu kan, saya pakai kaosnya istri gitu kan, nggak cocok ya. Nah yang seperti itu gimana, udah kayak saling tahu gitu. Nah, justru hal yang seperti ini harus ditekankan itu dalam rumah tangga kita. Ya. Bagaimana rumah tangga kita ini berdiri dalam pondasi syariat-syariatnya Allah. Jangan biasakan kakak adik gitu, itu harus izin. Gitu, karena memang itu hukum berlaku. Gitu, seorang kakak ya kalau saat pakai bajunya adiknya, barangnya adiknya, ya dia harus izin. Maka hukumnya tetap syubhat. Mungkin dia usianya masih kecil ya, belum balik tidak masalah. Tapi saat dia sudah balik akan berlaku itu hukum. Hukum yang berlaku kepada orang lain berlaku pula kepada kita. Karena kita adalah hamba Allah sama gitu. Begitupun seorang ayah, kalau ayah ibu tidak apa-apa. Anta wa malu kali abik. Ya kalau kita pakai hartanya anak, barangnya anak, seorang ayah, seorang ibu nggak apa-apa, nggak izin. Ya ibu mau pakai duitnya anak nggak ngomong misalnya. Kayak waktu itu ibu-ibu kan apa, uang lebaran anak-anak dipakai tuh. Iya. Itu nggak apa-apa ternyata. Ya. Tapi sebagai ajaran tetap izin. Ya. Ajarkan anak tetap izin. Ya, kalau anak harus wajib, nggak boleh. Itu babnya akhlak lagi itu nanti pembahasannya. Ya, mudah-mudahan ada sebulan sekali nanti ada kajian akhlak buat santri tasawuf gitu ya, tentang hati gitu. Wajib ada, Masya Allah. Bagaimana kalau seorang anak kepada orang tua pun begitu, nggak boleh. Ada batasan yang tidak boleh. Ya, harus dihindari gitu. Jangankan ngambil ya, gitu. Kita mau minta aja itu harus ada, orang anak tuh harus jeli gitu. Itu nanti babnya dalam akhlak. Artinya ibu tetap berlaku ya, berlaku di dalam keluarga. Tapi kalau belum akil balik, ya silakan Ibu. Ya Ibu yang baju apa, yang jilbab biru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apabila sudah terjadi di masa lalu, bagaimana menghapus dosa-dosa yang halus seperti ini, Kiai? Ini masuknya ke kajian yang kemarin satu ya. Wadwi sayyi'atal hasanah tamhuha. Jadi kita ini kan tadi sepakat pendosa semuanya ya, banyak kesalahan. Untuk menggugurkan, menghapuskan kesalahan kita itu adalah tutup dengan kebaikan. Tutup kita dengan kebaikan. Semisal kita pernah berbuat atau kita pernah mengambil atau memakai sesuatu yang subhat, nggak jelas orangnya sekarang di mana gitu loh. Saya mau ngembalikinya gimana gitu. Baru sekarang saya tahu ternyata ini nggak boleh gitu. Maka nutupinnya bagaimana? Dengan amal soleh. Ya, dengan amal soleh gimana? Minimal mendoakan, ya Allah ampunkan dosa beliau, satu. Yang kedua, jadikan apa yang menjadi haknya dia, amalkan, sedekahkan, bagikan gitu. Ya, kirimi mereka dengan kebaikan-kebaikan ya, mungkin mereka kan sudah nggak ada nih. Kita pernah dulu waktu zamannya saya masih kerja, Ustaz, saya sering banget begini, mau minta maafnya gimana tuh, orangnya udah meninggal atau masih hidup gitu, di mana rimbanya nggak tahu gitu. Ya udah, istighfarkan dia, mintakan ampun, lalu berbuat baiklah untuk dia, doakan selalu gitu.
Berarti boleh sedekah atas nama dia, boleh atas nama dia untuk menutupi kesalahan kita. Misalnya kita pernah punya sendal, ngambil sendal orang lain, tapi kita nggak tahu tuh gitu ya, kita udah balikin, tapi itu kan berarti selama masa 2 hari misalnya dipakai, dosanya nyampe. Nah, kita nggak tahu orangnya udah di mana, berarti kita sedekah aja atas nama pahalanya untuk beliau. Ya Allah, aku sedekah gitu kan, ini 10.000 untuk sendal yang dulu saya pakai selama 2 hari. Selama 2 hari 2 malam. Masya Allah. Atau kirim Al-Fatihah, ampunkan dosa. Nah. Ya, Masya Allah. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya balikin nanya, kira-kira bisa nggak kita itu ada seseorang berbuat salah sama kita, terus kita nggak senang sama sifatnya, terus orangnya nggak kebawa, bisa nggak kira-kira gitu? Berat ya, pasti berat sekali gitu. Jadi pertanyaannya tadi bapak-bapak mungkin nggak dengar ya, anak-anakku santri, apakah kalau seandainya kita ngebenci seseorang, kita nggak ngebenci dianya, tapi ngebenci sifatnya? Tadi Kiai jawab, kita nggak bisa bedakan. Sangat tipis, sangat berat gitu lah. Ya, sangat berat itu. Sulit untuk memisahkan antara sifat dengan zat. Antara sifat dengan zat. Karena sifat itu melekat pada zat. Masya Allah. Jadi susah. Jadi udah, jangan pokoknya nggak ada istilah saya nggak benci sama ini. Udah pokoknya ada orang jelek, bagaimana tetap kita cinta sama dia. Masya Allah. Walaupun sifatnya buruk. Gitu. Nah, jadi walaupun sifatnya nggak bagus, kita tetap tidak ada benci sama dia. Nah, itu yang mujahadah, itu yang harus kita perjuangkan. Dan begitulah Rasulullah, panutan kita. Ya, Rasulullah itu kurang baik apa? Ya, kurang baik apa Rasulullah? Selalu dihujat, selalu dikecam, selalu dituding, selalu fitnah Rasulullah. Tapi apa balasan Rasulullah? Ada beliau menghujat? Enggak. Membalasnya dengan kebaikan, membalasnya dengan doa. Tidak ada benci sama siapapun. Itu yang harus kita mujahadah sebagai umat Nabi Muhammad. Makanya syarat bersih hati ini sangat berat sekali. Berat sekali. Dan hanya hati yang bersih yang kita akan diterima oleh Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ibadah hebat sebesar apapun ibadah kita, hafal Quran ya sampai 33 juz. Wah, tambahan juga ya, saking hebatnya ya. Tetapi dia punya hati buruk kepada orang lain gitu, tidak akan manfaat amalnya. Allah. Dia qiyamul lail, tapi bahkan ada sebuah riwayat karena Rasulullah datang kepada sahabat, ya Rasulullah, ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, karena tijarun, aku punya tetangga wanita, dia luar biasa, puasa di siang harinya, bangun malam di waktu malamnya, tapi dia itu selalu mengganggu, menyakiti saudaranya, tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada wanita itu, dia adalah ahli neraka. Karena dia kerjaannya suka nyakitin orang, nyela orang gitu, sama orang itu, tidak ada kebaikan gitu. Nah, itulah makanya perlu mujahadah salat ini. Semua tidak bisa seseorang itu begitu saja pulang dari ngaji kemudian semua orang dimaafin. Itu bahlul namanya. Ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa seperti itu. Harus mujahadah, harus diperjuangkan betul-betul. Ya, inilah manfaatnya kita hadir di majelis ilmu. Diingatkan lagi, gitu. Orang itu, iya, didoakan dan balas dengan kebaikan. Baik balas dengan kebaikan. Ya. Kalau santri ada apa? Ada apa? Oh, mau nanya. Oh ya, silakan. Ustaz Ijaz nanya Kiai. Iya, jeruk makan jeruk. Saya. Tadi Steve Ustaz, tadi kan tentang makanan Ustaz. Kalau misalkan dipakaikan hukum ar-ridho sayyidul ahkam Ustaz gitu ya. Jadi kita saling ridho kalau sudah jam 2 makanan halal semua Ustaz. Sudah ada ketetapan itu. Nah, apakah kalau seperti itu sudah diikhlaskan Ustaz? Udah saling ridho gitu. Iya, memang dari sepakati kalau misalkan makan kan dari jam 7 sampai jam 7-an ya Ustaz sampai jam 8 gitu kan. Nanti jam 10 itu udah halal gitu. Menghindari gam Ustaz, gerakan anti mubazir Ustaz.
Jadi kalau yang seperti itu bagaimana Ustaz? Jadi biar Pak Mubazir memang sudah ada kesepakatan Ustaz. Iya, Jam tertentu halal. Iya. Bahkan punya Ustaz juga halal Ustaz. Nah, tapi itu tertulis bagaimana? Terucapkan Ustaz, kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Ya, kalau memang sudah menjadi peraturan di atas jam 9 semua halal, silahkan, nggak apa-apa, Iya, nggak jadi masalah gitu, nggak jadi masalah. Kalau nggak ada ikrar, Masya Allah. kalau nggak ada ikrar ini ya yang bahaya, karena Iya, kan setiap kita kan metode mendidiknya itu beda-beda gitu ya. Ya, yang jelas harus ada ikrar, tasamuh, memaafkan, mengizinkan gitu. Hati-hati itu. Ya, punya temennya ditukar tempenya ini gedean punya kan. Allah. Ini nasinya si A, ini nasinya si B, ya udah dipakai misalnya udah. Kelihatan ini begini dan punya saya ini. Punya Ustadznya lebih gede. Orangnya belum datang, saya tuker. Wah. Subhat ini. Allah. Ya. Masya Allah. Tempenya Ustadz Nas, anda tuker karena Ustadznya belum datang, anda tuker gedean ini tuker. Yang kasihan tuh yang adik-adik yang kecil-kecil tuh ya, yang selalu tertindas oleh yang besar. Ya. Di sini Ya, hati-hati semua. ada pertanyaan ini ya santri, ya silakan. Iya. Nah, Ya. Goit fikih nah. Oh, al-aslu. Pakai kaidah ini Masya Allah. Ngaji di pesantren begini. Al-aslu mahwal asal itu. Ya, al-asl itu asal al-aslu bara'atu dhimah, segala sesuatu itu asal muasalnya itu bebas, mubah. Itu kaidah fikih ya Pak. Segala sesuatu ini asalnya mubah. Semuanya mubah kecuali sampai datang ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya, itu dalil itu bagus, tapi nggak bisa digunakan ke tempe. Bila, kenapa? Karena tempe ini al-asal punya si Ali. Sudah ada ya. Ada pokoknya, udah ada pemiliknya dulu gitu. Bukan bara'atu dhimah ini. Ya, bukan nggak ada pemiliknya gitu. Kalau alam semesta ini asalnya begitu diciptakan oleh Allah, alam semesta ini ubah semuanya, baru silakan. Dan semuanya hukumnya boleh, siapa saja menikmati boleh. Sampai dilarang oleh Allah jangan kau dekati buah pohon khuldi misalnya. Contohnya begitu. Tapi kalau ini tempe yang kalian tuker, siapa nama ente? Fauzan. Tempe yang ente suka tuker itu Fauzan. Itu tadinya itu bukan tadinya itu punyanya si ente siapa namanya? Punya izan. Jadi sudah ada hukumnya, bukan bara'atul dhimah, nggak ada tanggungan gitu. Nah, begitu. Jadi ada asal muasal, nggak bisa kita pakai ya. Jadi ente jangan berdalih dengan kalau bahas sama santri ini hidup, masya Allah ya. Ini buah naga memelon punya kiai. Ya, nanti kalau ada yang mau makan minta izin dulu. Ada yang punya nih udah. Ya Allah, termasuk mungkin buat kita ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk hal yang juga harus dihindari adalah riba ya. Riba, subhat dalam riba. Subhat dalam riba ini juga banyak. Itu para aslafun sholeh itu Ustaz sangat berhati-hati di dalam bab pinjam meminjam. Gitu. Mereka tidak mau sama sekali memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dalam sebuah aget pinjam meminjam. Satu contoh begini, anak minjem uang sama Kiai Nasrullah nih, anak minjem uang 10 juta. Kemudian tiba-tiba anak sedang dalam perjalanan, anak kehujanan. Lah, Ustaz Nasrullah punya hutang sama anak. Ustaz Nasrullah punya hutang anak 10 juta. Punya hutang sama saya. Beliau punya hutang sama saya 10 juta misalnya. Kemudian suatu hari saya berjalan ke arah sini, ke arah Depok. Tiba-tiba kehujanan. Saya lihat, oh itu ada tokonya Ustaz Nasrullah. Gitu. Kemudian saya ikut mampir berteduh. Ustaz Nasnya nggak ada, tokonya tertutup. Saya ikut berteduh di tokonya beliau. Itu syubhat di dalam riba. Bingung ya? Jadi dikarenakan Ustadz itu punya urusan dengan saya, terus tanpa izin neduh.
Nah, Berarti ini kan tokonya Ustadz Nas, ya udah saya neduh aja gitu kan, karena kan saya ada urusan juga sama beliau. Beliau juga punya utang sama saya, punya amanah sama saya. Itu mengambil manfaat dari pinjam meminjam. berarti saya mengambil manfaat dari hutang yang saya berikan. Definisi riba kullu aqdin jarol manfaah fahuwa riba. Setiap akad, setiap transaksi di dalamnya ada manfaat, maka itu manfaat itu dinamakan riba. Ini yang harus diperjelas juga. Ini hati-hati. Kalau seandainya Ustadz Nas punya hutang sama saya 10 juta, kemudian saya berteduh di rumahnya beliau, itu berarti saya sudah mengambil manfaat. Ya, beliau nggak akan marah, gitu. Karena di situ beliau punya hutang 10 juta, hutang paling nggak enak, gitu. Paham tidak? Nah, sayanya berarti saya telah mengambil manfaat dari beliau. Bahasa simpelnya, gampang, lagi diutangin gampang, nggak bakal ngelarang, gitu. Nah, saya mengambil manfaat dari beliau, manfaat daripada hutang beliau ke saya. Ini syubhat dalam riba. Hati-hati, harus jelas. Kalau berteduh kepada orang yang sedang kita hutangi, kita harus, Ustaz izin, Anda numpang berteduh, harus izin. Kalau tidak, itu. Tapi ini jarang sekali orang lakukan. Iya, karena ngegampangin, Ustaz. Karena ngegampangin, karena kurang fahamnya tentang bab syubhat. Bab syubhat ini, subhanallah, tidak bisa diremehkan. Harus betul-betul jelas gitu dalam segala akad, dalam segala transaksi, dalam segala muamalah, baik keseharian, baik berbisnis, baik dalam pergaulan, semuanya harus jelas gitu. Ya, jangan punya pikiran hal ini sepele dan pasti dia akan memaafkan. Jangan, tidak. Ini hubungannya lain lagi, babnya lain lagi ini. Ya, nah. Masya Allah. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan perlahan-lahan. Pertanyaan terakhir karena waktu ya, silahkan ya, anak santri kita kasih kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amanah ini hutang, Ustaz. Ya. Dan mengambil asetnya. fulan hutang sama saya, terus saya ngambil motornya. Dorornya di mananya? Tanpa izin, ente main ambil aja asetnya gitu. Iya, ya, diperjelas pertanyaannya ya. Ada seseorang hutang ke saya, ya. Ada orang hutang ke ente, ya. Terus ente ambil asetnya orang yang berhutang itu, iya, dengan izin. Oh, tapi izin. Iya, cuman nggak jelas diizinin apa enggak gitu. Ya, asukut alamat ridho. Asukut alamat ridho gitu. Diam Jadi, adalah tanda ridho. Tanda ridho gitu. Misalnya ada pertanyaan Bu, si fulan hutang ke saya. Gitu, kok nggak bayar hutangnya gitu. Terus saya ambil barangnya dia, saya ngomong udah kamu bayarnya pakai ini aja ya buat bayar hutang gitu. Orang itu diem gitu, diem, ambil barangnya, diambil, dibawa, dia diem aja gitu. Apa ini syubhat, apa ini haram gitu ya. Dia bilang ya asukut alamat ridho. Kalau dia dengar terus dia nggak komen, dia diem aja, ya berarti itu sudah menjadi tanda sah ridho, diperbolehkan gitulah. Nggak apa-apa, udah diterima. Kalau kayak Siti Nurbaya gimana, Kiai? Gimana tuh? Siti Nurbaya kan Batu Maringgi kan minjemin duit sama bapaknya. Terus kata si Batu Maringgi, kan kamu nggak bisa bayar, ya udah gua ambil anak kamu buat jadi saya istri. Nah, itu kan jadi novel ya.
berat jawabannya. Perlu baca kitab ini. Kitab bab nikah lagi. Masya Allah. Ya Allah. Tapi kalau itu nggak boleh ya. Nah, nggak boleh ada. Ya ada zaman dahulu ada. Ya. Ya nggak boleh anak gadis kita sebagai jaminan untuk membayar hutang. Naudzubillah sallallahu alaihi. Jangan. Baik. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ya pelajaran kita ini hadis Masya Allah, ini hadis. Ini baru yang ada poin yang pertama ini Ustaz. Ada masih 4 lagi sebetulnya hadis ini. Masya Allah. Ada 4 poin lagi. Ya, diantaranya tentang apa sih kunci keberhasilan kita hidup bertetangga itu. Itu juga kita belum bahas ini. Ya karena tetangga itu luar biasa. Tetangga itu bisa menghancurkan, bisa menjerumuskan kita ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita berhaji, setiap tahun haji, setiap bulan umroh, ya amalnya banyak luar biasa, tapi karena kita kurang baik kepada tetangga, tetangga itu bisa menjerumuskan kita ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada temanya sebetulnya di dalam hadis ini. Cuma nggak sampai, mudah-mudahan tahun depan. Ya, bulan depan insyaallah. Bulan depan ya. Okay. Insyaallah. Nanti di sini lagi ya, enak ya di sini ya. Enak di sini ya. Gak apa-apa di sini. Sepi nanti kantor kita. Iya, baik. Jadi mungkin ada kalimat penutup karena kita mau tutup. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada satu kunci ya buat kita hidup di alam dunia ini, hanya satu saja. Ya, bagaimana aktivitas kita ini mendapatkan ridhonya Allah. Itu ridhonya Allah. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Karena kalau kita mau jabarkan ridho Allah ini sangat luas. Bagaimana dengan aktivitas kita? Allah ridho, Allah senang, Allah cinta. Itu aja. Ya, caranya bagaimana? Caranya banyak sekali. Penjelasannya bagaimana? Ada di majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Dan sebagai penutup, mungkin kita minggu depan hari Sabtu ini sudah Idul Adha. Ya, sudah Idul Adha. Upayakan kita terus ikut berkorban. Ya, terutama buat teman-teman yang belum pernah berkorban, jangan sampai nggak berkorban. Ya, masih ada 5 hari ke depan. Kita minta sama Allah, minta diberikan rezeki biar bisa berkorban. Ya, jangan sampai kita wafat umur nggak tahu sementara kita belum berkorban. Rasul ancam orang yang diberikan kemudahan berkorban lalu dia tidak mengupayakan untuk berkorban, jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Artinya jangan sekali-kali dijauhi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dekati aku, jangan dekati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya yakin kita ini mampu berkorban. Sebenarnya mampu, cuman keinginan untuk berkorban ini yang harus diperkuat, yang harus diadakan, karena luar biasa keistimewaan berkorban ini, luar biasa. Ya, Allah akan ciptakan di setiap tetes darah yang mengalir dari binatang korban 10 malaikat yang memintakan ampun sampai hari kiamat. Satu tetes darah korban, satu tetes darah yang menetes dari binatang korban, 10 malaikat yang mintakan ampun ila yaumil qiyamah. Ada berapa tetes darah yang diteteskan dari binatang korban? Dan setiap tempat yang menjadi pijakan binatang korban, di sini binatang korban digeretakan. Itu dari tempat ini binatang korban sampai lapisan tanah yang di bawah itu memintakan ampun untuk orang yang berkorban. Berapa binatang, berapa makhluk yang ada di sini. Masya Allah. Coba bayangkan gitu. Dalam perjalanan kita untuk membeli binatang korban, mau beli aja, mau beli naik motor, mau cari binatang korban, 1 langkah 10 kebaikan diberikan, 10 dosa digugurkan, 10 derajat diangkat. Dan binatang korban yang Anda korbankan itu, berapapun harganya, setiap 1 rupiahnya diganti menjadi 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Jadi keistimewaan. Dan yang hebatnya lagi nanti dalam riwayat Imam Ahmad ini, binatang korban itu nanti jadi tunggangan kita. Jadi tunggangan kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya buat teman-teman yang tahun ini diberikan kemudahan korban yang bagus, yang keren, yang besar, jangan cempek, jangan yang kecil kurus. Kenapa? Nanti bakal dinaikin. Nah, coba bayangkan gimana itu orang nanti di padang mahsyar bakal ngetawain bapak, badannya gede naik cempek, ketawa gitu. Ya, jadi kalau korban yang ada rezeki yang bagus, ya, yang keren, yang gagah, biar kelihatan masuk surga, naik masuk badan gede, gini, ya, ya, jadi korban yang bagus. Kemudian juga setiap bulu dombanya itu ada kebaikan. Saya ada kebaikan, ada hasanah, satu kebaikan diberikan. Saya selalu sampaikan ini di majelis-majelis saya, karena umur kita nggak ada yang tahu. Jangan sampai kita wafat kita belum berkorban. Jangan pernah bilang saya nggak punya uang, nggak punya duit, nggak mampu. Ya, bohong itu.
Kalau ada orang sekarang bilang nggak mampu, bohong. Kenapa? Motornya di rumah 2. Bilang nggak mampu, motornya 2. Giginya emas. Gelangnya banyak banget. Cincinnya gitu. Tapi giliran korban nggak punya uang. Keluarkan Anda 1, akan diganti 700 kali lipat oleh Allah. Masya Allah. Orang yang berkorban tidak akan dimiskinkan oleh Allah. Dia akan ditambahkan hartanya. Tambahkan hartanya. Gitu ya. Maka semua teman-teman yang mendengarkan ini, baik yang live ataupun yang ada di tempat ini, ayo kita niatkan minta sama Allah. Teman-teman yang ada santri-santri juga minta korban. Ya, diberikan rezeki orang tuanya bisa ngirim buat korban. Itu saja, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Kiai Wahidin Masduki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan masuk menjadi nur, ya, bukan hanya sekedar menjadi ilmu, ya, menjadi pengetahuan, tapi juga jadi cahaya yang masuk dalam hati kita. Dan terutama salah satunya adalah kehati-hatian kita dalam urusan dosa ini. Ya, banyak orang yang terlalu gampangin dosa, ya, bahkan tadi kita sudah dikasih contoh yang banyak sekali, ya. Mudah-mudahan ini jadi, ya, artinya contoh yang sebegitu halusnya aja kita peduli, apalagi yang di atasnya, ya. Cuma sapu lidi aja kita ambil tanpa izin kita peduli, ya, apalagi yang di atasnya. Mudah-mudahan dari sekarang, kalau memang kita baru tahu hukum ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan yang lalu. Amin. Mudah-mudahan majlis ini, ya, majlis salah satu fadilah majlis kan begitu ya, ya. Nah, maka mudah-mudahan semuanya gugur dosanya di sini, ya, untuk kesalahan-kesalahan yang masa lalu. Untuk yang berikutnya kita insya Allah berhati-hati dari dosa. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa biasa, ya, ya Rabbana a'tarafna, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkahnya untuk kita semua. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائما هابت النسائم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sampai jumpa dalam Ikram ya, pekan depan. Terima kasih pada semua kehadirannya ya. Nanti akan diumumkan apakah di sini atau karena kan kadang-kadang di sini anak-anak mungkin lagi libur ya. Kalau anak-anak libur kita nanti di Magnet Rezeki Center ya. Juga terima kasih pada semua yang hadir di YouTube ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pahalanya juga dalam menuntut ilmu walaupun tidak hadir secara fisik, namun pahalanya insyaallah ya didapatkan juga. Terima kasih pada para asatiz ya yang ada di pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan juga anak-anak santri dan juga semua para undangan. Ya, kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.